bersamaku, selamatkan hidupku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita terus mau berfokus kepada fokus tahun 2026. Ingat saudara, kita mau menjadi saya yang dimuridkan. Ya, kita mau dimuridkan supaya kita menjadi murid kerajaan. Nah, murid kerajaan itu adalah murid sejati yang pasti berbuah banyak. Nah, bagaimana supaya kita berbuah banyak? Masih ingat saudara, ada dua hal yang perlu kita lakukan sebagai bagian kita. Yang pertama, kita tinggal di dalam Kristus lewat doa setiap hari dan doa senantiasa. Yang kedua adalah firman-Nya berdiam di dalam kita, yaitu lewat merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, dua hal ini penting, saudara, harus kita praktekkan terus setiap hari. Nah, kita terus-menerus membahas tentang poin yang pertama, yaitu, saudara, kita tinggal di dalam Kristus lewat doa setiap hari dan doa senantiasa. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa kita kalau berdoa setiap hari, topiknya kita berdoa Bapa Kami. Nah, hari ini saudara kita lanjut. Ingat, kita bukan hanya berdoa Bapa Kami setiap hari, tapi kita juga perlu berdoa senantiasa. Nah, saat ini saya ingin membahas bagaimana kita berdoa senantiasa. Nah, saudara, ayatnya berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai ayat 18. Kalau ayat 17-nya, ini ayat terpendek dalam perjanjian baru, saudara. Tetaplah berdoa, atau berdoalah senantiasa. Ya, kemudian ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita diajarkan supaya doa bukan hanya di waktu tertentu, misalnya pagi hari, kita ambil saudaraku waktu 15 menit atau setengah jam kita doa pribadi menggunakan doa Bapa Kami, di mana kita berbahasa roh dan juga saudaraku dalam bahasa yang kita mengerti. Kita berdoa, saudara, doa Bapa Kami. Ya, tapi nggak cukup, saudara. Kita perlu terus-menerus berdoa. Ya. Dan saudara, caranya bagaimana? Katanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, saudara, ucapan syukur adalah cara kita, saudara, ya, bisa menyadari kehadiran Tuhan. Ya. Jadi makanya kita diajarkan supaya mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini penting, saudara, mengucap syukur ini. Jadi intinya doa itu adalah, saudara, kita menyadari kehadiran Tuhan, ya, kemudian kita, saudara, ya, mengucap syukur kepada Dia, memuji Dia, menyembah Dia.
Ya, jadi kita praktek praise and worship setiap hari, saudara. Itulah bentuk doa yang berkenan kepada Allah. Nah, konsep ini, saudara, disebut coram Deo. Ya, berasal dari dua kata, coram, ya, itu artinya di hadapan wajah, ya. Deo kita tahu itu adalah Allah. Jadi coram Deo artinya di hadapan wajah Allah. Nah, apakah artinya, saudara? Nah, seorang hamba Tuhan R.C. Sproul mendefinisikan, ya, coram Deo sebagai, ya, yaitu kita hidup di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah, untuk, ya, atau demi kemuliaan Allah. Itulah coram Deo. Jadi kita mesti, saudara, dalam hidup kita mempraktekkan coram Deo. Artinya gini, apapun yang saya lakukan, saudara, ya, saya mesti lakukan di hadapan hadiratnya, ya, di bawah otoritasnya, untuk kemuliaannya. Nah, itulah coram Deo. Di mana ayatnya, saudara? Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 17. Nah, kalau kita baca ayat ini dibilang begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara-saudara, jadi kita disuruh, saudara, dalam melakukan apapun, ya, segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, kita harus melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa artinya melakukan segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus? Ya, artinya bukan sekedar kita mengucap, ya, nama itu, mengucapkan nama itu. Misalnya, saya mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mau, saudara, ya, melakukan apa aja, kita sebut nama itu dalam nama Tuhan Yesus. Apakah itu? Ya, itu tidak salah tentunya. Lebih baik mengucapkan nama itu daripada enggak. Ya, tapi artinya gini, bukan sekedar mengucapkan nama itu, saudara. Ya, tapi artinya gini, kita benar-benar, saudaraku, melakukan segala sesuatu, ya, sesuai dengan arti nama itu. Ya. Nah, apa artinya nama Tuhan Yesus? Ada dua kata di situ. Tuhan, pertama dia adalah Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Yang kedua, saudaraku, dia adalah Yesus. Dia disebut Yesus namanya. Nah, apa artinya, saudara? Nah, Yesus itu artinya gini, saudara, ya, dia, ya, adalah, saudaraku, yang disebut YHWH, yang menyelamatkan. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Yahweh yang menyelamatkan. Ya, memang gak ada orang yang tahu persis apakah Yahweh atau Yehova. YHWH ini, ya, tidak boleh sembarangan diucapkan. Ya, bahkan setahun sekali saja, saudara, imam besar yang boleh mengucapkan. Jadi orang Israel biasa nggak tahu, ya, bagaimana pengucapannya. Ya, makanya orang Yahudi menyebutnya Adonai, ya, Lord, pokoknya Adonai aja, Tuhan. Ya, mereka takut kalau salah menyebutkan itu, mereka bisa bahaya, saudara, bisa mati. Ya, makanya mereka menyebutnya Adonai. Nah, kenapa, saudaraku?
Karena kata YHWH, saudara, ya, itu artinya aku hadir, atau sang kehadiran itu sendiri. I am di dalam bahasa Inggrisnya. Bukan I was, bukan I will be, tapi I am. Aku ada sekarang ini. Aku ada sebagaimana aku ada. Dia ada terus, saudara. Dulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya akan ada terus. Dia adalah sang kehadiran itu, saudara. Ya, jadi artinya gini, melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus, artinya melakukan segala sesuatu di hadiratnya Yesus, di hadiratnya Allah, saudara. Ya, di hadiratnya Sang Maha Hadir itu. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu, ya, di hadiratnya Sang Maha Hadir itu, wow, berarti, saudara, kita takut akan Tuhan. Kita nggak berani sembarangan, saudara. Kalau kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dilihat oleh Sang Maha Hadir itu. Wow, berarti kita nggak berani sembarangan melakukan segala sesuatu, ya, karena kita dilihat oleh Yesus. Dia tahu apa yang ada di hati kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dia tahu. Nah, inilah, saudaraku, artinya melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Ya, melakukan segala sesuatu di hadiratnya Sang Maha Hadir itu. Itu artinya. Nah, tapi dia bukan hanya Yesus di situ, tapi Tuhan Yesus. Nah, siapakah Allah kita? Dia adalah Tuhan kita. Wow. Tuhan di sini artinya dia penguasa tunggal hidup kita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, saudara, kita harus melakukannya untuk Sang penguasa itu, Sang Raja itu. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu, saudara, ya, di bawah otoritas Raja itu, saudara, maka kita mempunyai, saudaraku, otoritas. Ya, maka kita ada di bawah otoritas Sang Raja itu, maka ini luar biasa hidup kita, saudara. Ya, jadi, nah, kita simpulkan. Jadi apa artinya, saudara, melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus? Artinya, saudara, kita melakukan segala sesuatu di hadiratnya, saudara, di bawah otoritasnya, dan untuk kemuliaannya. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, saudara. Nah, jadi kalau kita lakukan segala sesuatu, ya, untuk Dia, saudara, ya, kita lakukan segala sesuatu, saudara, untuk kemuliaannya, maka, saudara, ya, itu luar biasa. Apa yang kita lakukan itu, saudara, ya, didukung oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kita kasih karunia dalam melakukannya, sehingga kita mampu melakukannya, saudara, sesuai dengan kehendak Dia. Nah, inilah yang disebut kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, nah, saudara, ini penting. Ya, nah, sekarang bagaimana caranya, saudara, ya, kita bisa sadar akan hadiratnya, sadar akan kehadirannya. Ya, nah, makanya dia bilang begini, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, perhatikan kata sambil, saudara. Jadi kita melakukan apapun sambil mengucap syukur. Ya, misalnya kita mau makan. Ya, gimana caranya? Bukan cuma kita bilang, saya mau makan dalam nama Yesus. Tapi kita sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang Kau berikan, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, aku boleh makan karena Engkau baik Tuhan. Menyediakan makanan yang begitu lezat buat saya. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk makanan yang Engkau berikan. Saudara, waktu kita mengucap syukur, kita sadar Dia hadir. Kita sadar Allah yang kita sembah itu Allah yang baik, yang menyediakan bagi kita berkat makanan, saudara. Dan waktu kita mengucap syukur itu, saudara, kita sadar akan hadiratnya. Wow. Ya, kalau kita sadar akan hadiratnya, saudara, kita takut akan Tuhan. Kita nggak berani melakukan apapun ya menurut saudaraku kehendak kita, ya seperti yang kita mau. Kita takut akan Tuhan. Kita nggak mau berbuat dosa sembarangan, ya sehingga waktu kita makan, kita ya saudaraku makan dengan sikap yang sehat. Wow, makanya kita juga sehat, saudara. Ya, tapi kalau kita makan nggak dalam nama Tuhan Yesus, wow, kita akhirnya rakus makannya, saudara. Ya, kita nggak jaga, kita makan terlalu banyak, misalnya, saudara, karbohidrat, terlalu banyak lemak, terlalu banyak, saudara, ya, satu makanan yang tidak seimbang, sehingga kita nggak sehat. Nah, saudara, mari kita praktek Coram Deo. Nah, saudara, ada 3 tingkatan Coram Deo. Nah, saudara, tingkat pertama adalah Coram Deo yang sifatnya reaktif. Ya, tingkat yang kedua, saudara, Coram Deo yang aktif. Ya, dan tingkat yang terakhir adalah Coram Deo yang otomatis. Nah, kita lihat ini, saudaraku, ya adalah 3 tingkatan praktek Coram Deo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan hari ini membahas sedikit tentang Coram Deo reaktif. Nah, kita baca lagi ulang 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi yang pertama, saudara, kita praktek Coram Deo reaktif. Artinya apa, saudara? Nah, paling mudah mempraktekkan Coram Deo adalah, saudara, dimulai dengan ya kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya gini, saudara, pergunakanlah situasi kondisi hidup ini ya dengan cara kita bereaksi ya terhadap kondisi situasi yang ada dengan mengucap syukur. Ya, sehingga kita menyadari kehadirannya, menyadari kebaikan Tuhan dalam setiap situasi kondisi hidup ini. Nah, misalnya begini, saudara, ya kita mulai dengan coba renungkan, saudara. Dalam hidup ini kita tiap hari mengalami situasi kondisi, baik kondisi yang enak, yang baik maupun kondisi situasi yang tidak enak, yang tidak apa, saudara, nyaman. Ya, contohnya, saudara, wow, kita ya mengalami sesuatu yang nyaman, yang enak. Ya, kita misalnya, saudara, diberi sesuatu sama orang. Nah, gunakan itu. Ya, berkata demikian, Tuhan, terima kasih untuk pemberian ini. Engkau sangat baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku mengucap syukur, Tuhan. Karena aku mendapat kebaikan Engkau yang luar biasa. Oh Tuhan, aku menyembah Engkau. Aku memuji Engkau. Engkau sungguh baik. Nah, itu hal-hal yang baik. Tapi dalam sehari-hari ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak nyaman. Misalnya, saudara, kita dengar kabar kita ada masalah. Ya, ada kegagalan, ada problem dalam hidup kita. Nah, katanya mengucap syukurlah dalam berapa hal? Segala hal. Kita sering hanya mengucap syukur untuk hal-hal yang baik aja. Ya, tapi hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan,
kita tidak mau mengucap syukur. Tapi Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak enak. Waktu saudara mengucap syukur nanti, saudara akan merasakan, saudara, Allah itu baik. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama kita dalam masalah-masalah itu. Dia baik, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, karena waktu kita mengucap syukur demikian, kita berada di bawah kedaulatan Allah. Ya, maka dia hadir di dalam pujian umatnya. Kita ada di bawah kedaulatan Allah itu, saudara. Dan kita akan menyadari dia baik, dia luar biasa, dia nggak pernah tinggalkan kita. Sehingga, saudara, kita akan terus mengalami kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan. Ya, contoh lain lagi, kalau kita sakit, apakah kita mengucap syukur, saudara? Satu hari anak saya datang bilang, "Pak, aku sakit leher." Kami lagi belajar tentang bagaimana mengucap syukur dalam segala hal. Saya ajarkan dia, saya bilang, "Nak, ini kesempatan kamu bisa membangun hubungan ya intim, hubungan dekat dengan Bapak. Bagaimana caranya? Mulai bersyukur, Nak." "Oh gitu ya, Pak?" "Iya." "Tapi Pak, sakit sekali." "Ya justru kalau kamu sakit, kamu mengucap syukur." Nah, setiap beberapa detik, saudara, dia telan ludah, kan? Waktu telan ludah, apa yang terjadi, saudara? Sakit. Nah, dia gunakan sakit itu untuk mengucap syukur. "Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau izinkan aku mengalami sakit ini." Memang sakit itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah kaitannya sama keserupaan dengan Kristus. Lalu anak saya bilang, "Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Kau izinkan Tuhan ada sakit leher ini. Aku bersyukur Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Engkau Allah yang baik, Engkau luar biasa." Berapa menit kemudian dia telan ludah, sakit lagi. Dia mengucap syukur lagi. Beberapa menit kemudian dia sakit lagi, dia mengucap syukur lagi. Beberapa jam kemudian dia datang kepada saya, dia bilang, "Pak, dahsyat Pak. Nah, dengan saya mengucap syukur, saya berkali-kali ngobrol sama Tuhan. Berkali-kali saya mengucap syukur, saya menyembah dia. Berkali-kali saya memuji dan menyembah dia." Pak, setelah berapa jam saya lakukan ini, sakitnya hilang, Pak. Haleluya, saudara. Nah, inilah, saudara, coram deo reaktif. Kita menggunakan situasi kondisi kehidupan sebagai reaksi untuk kita mengucap syukur kepada Allah, membangun hubungan dengan Allah, sehingga kita, saudara, terus-menerus menyadari kehadirannya, ya, kehadiran dari Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita, dan kita tunduk kepada otoritasnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita lakukan ini? Keintiman kita dengan Allah meningkat, saudara. Nah, ini tingkat yang pertama. Kita akan lanjut membahas tingkat yang kedua dan tingkat yang ketiga di minggu yang depan. Tuhan memberkati kita. Amin.